Halo, kembali lagi di channel Andrian Eksa dan tentu saja masih bersama Pak Andrian Eka Saputra. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal bahasa Indonesia di uji coba ASPD DIY yang sudah terselenggara hari Senin 22 Maret 2021 kemarin. Tapi sebelum itu seperti biasa intro dulu ya. Nah, langsung saja kita mulai dari nomor pertama. Pertanyaan adalah makna kata aktivitas. Soalnya masih sama ya tentang makna kata. Nah, kata aktivitas ini menurut Pak Andrian gampang sekali ya. Kalian pasti tahu dan pasti betul semua ya. Aktivitas itu adalah pekerjaan atau bukan pekerjaan. Mohon maaf. Aktivitas itu adalah kegiatan ya. Aktivitas adalah kegiatan. Lanjut sekarang ke nomor 2. Nomor 2 di sini ada tujuan penulisan teks. Nah, kalau kemarin biasanya nomor 2 ini adalah pernyataan yang sesuai ya kalau di soal-soal sebelumnya, tapi di sini adalah tujuan penulisan. Ini didasarkan pada kisi-kisi ASPD ya. Jadi kalian kalau mau belajar yang DIY ini aja. Nah, sekarang kita coba baca dulu teksnya. Penularan coronavirus dapat melalui droplet yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bicara. Penularan terjadi ketika percikan terhirup orang lain yang ada di sekitar. Oleh karena itu, masker dikenakan untuk melindungi seseorang dari droplet yang dikeluarkan oleh orang lain. Bahkan untuk meyakinkan betapa pentingnya masker pada era pandemi ini, ada slogan yang berbunyi, maskerku melindungiku dan dirimu. Nah, sebenarnya ada di sini nih. Tujuannya ada di sini ya. Apa? Di sini adalah bahwa menekankan pada pentingnya penggunaan masker ya, mengajak ya. Ini adalah teks persuasi, jadi mengajak apa? Mengajak semua orang agar menggunakan masker ya. Jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini adalah ide pokok atau gagasan pokok. Nah, biasanya ada di awal atau di akhir ya. Sekarang coba kita baca. Ada beberapa kelompok masyarakat yang diprioritaskan mendapat vaksin COVID-19 karena jumlah vaksin yang tersedia masih terbatas. Kelompok tersebut, nah, kata atau di kalimat 2 ini kan diawali dengan kelompok tersebut. Artinya ini apa? Artinya menjelaskan kalimat pertama. Kalau kalimat kedua sudah menjelaskan kalimat pertama, mohon maaf. Jika kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama, artinya ide pokok itu ada di awal. Tentang apa ini? Tentang prioritas yang mendapatkan vaksin. Berarti prioritas pemberian vaksin coronavirus. Lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini soalnya tentang pernyataan yang sesuai. Nah, kalau pernyataan yang sesuai seperti ini, caranya gimana? Caranya kita baca opsinya, kemudian konfirmasi ke sini. Sekarang kita coba dari A ya. Coronavirus menyerang seseorang yang mengabaikan protokol kesehatan. Nah, kita coba baca teksnya. COVID-19 bisa menyerang siapa saja tanpa memandang status, dari rakyat biasa hingga pejabat. Meskipun semua orang terjangkit virus ini, meskipun semua bisa terjangkit virus ini, respon tubuh tiap-tiap orang berbeda. Ada reaksi yang gejalanya ringan, sedang, parah, hingga memerlukan perawatan khusus dan harus berada di ruang HCU. Namun, ada juga yang tidak menunjukkan gejala apapun. OTG, orang tanpa gejala, dapat dikatakan suatu keberuntungan bagi dirinya, tetapi bisa membahayakan orang di sekitarnya. Oke, coronavirus menyerang seorang yang mengabaikan protokol kesehatan. Nah, ini betul tapi tidak ada di dalam teks ya. Nah, semua orang memiliki reaksi sama. Salah ya, reaksinya berbeda-beda. Kemudian, orang tanpa gejala atau OTG tidak mempan serangan coronavirus. Bukan begitu ya maksudnya. Nah, ini ya. Yang lebih tepat adalah yang opsi D. Orang tanpa gejala membahayakan orang di sekitarnya. Ada di sini. Ada di kalimat terakhir ya. Oke, mudah kalau masih ini ya, pernyataannya sesuai kayak gitu. Tinggal konfirmasi aja. Kemudian nomor 5. Kalimat yang menyatakan sebab akibat. Nah,
kalimat yang menyatakan sebab akibat ini biasanya ditandai dengan kata sehingga ya. Ingat-ingat, hubungan sebab akibat ini biasanya dihubungkan dengan konjungsi sehingga ya. Sekarang coba kita baca kalimat pertama. Aktivitas Gunung Merapi terlihat landai dan sudah mulai tenang sehingga, nah ini sudah menunjukkan bahwa kalimat pertama adalah kalimat menunjukkan sebab akibat. Lanjut ke kalimat nomor 2 aja, nggak usah diteruskan ya. Koordinator Posko Pengungsian Desa Balirante, Kecamatan Kemalang, Jainu mengatakan bahwa warga sudah siap berkemas sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ada. Evakuasi pertama adalah logistik dan dilanjutkan pelepasan warga oleh BPBD, pemerintah desa dan seluruh relawan pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Nggak ada juga. Jainu mengatakan bahwa warga sadar status Gunung Merapi masih siaga sehingga, nah ini ya. Berarti nomor berapa? Kalimat pertama dan kalimat keempat. Berarti ada di opsi B ya. Nomor 5 jawabannya adalah B. Sebab akibat ditandai dengan kata sehingga. Selain kata sehingga bisa oleh karena itu ya. Demikian gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6 ya. Nomor 6 ini adalah kalimat yang mewakili isi poster. Nah, kalimat yang mewakili isi poster. Jadi kita baca pahami aja posternya ini tentang apa ini. Ini gambar orang terpenjara, kemudian terpenjara di rumah lebih baik daripada di ruang isolasi. Social distancing untuk cegah COVID-19. Hashtag di rumah aja, hashtag kuliah online. Nah, apa? Coba kita baca opsinya satu persatu ya. Masyarakat diberitahu bahwa suasana ruang isolasi seperti penjara. Wah, tidak ya, bahkan lebih buruk ya di sini ya berarti. Dan masyarakat diajak untuk tinggal di rumah saja agar terhindar dari COVID-19. Betul ya? Jadi lebih baik di rumah agar tidak masuk ke ruang isolasi ya. Oke, lanjut. Udah langsung ketemu ya. Lanjut ke nomor 7. Nomor 7 ini pertanyaannya adalah situasi yang kemungkinan muncul dalam masyarakat berkaitan dengan isi teks tersebut ditandai oleh nomor. Oke, berarti kita baca teks ini ya. Kemudian kita lihat di teks yang ada nomor-nomor ini nomor berapa yang tepat ya. Kita baca teksnya dulu. Listio Sigit Prabowo resmi dilantik sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu 27 Januari 2021 di Istana Kepresidenan Jakarta pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Seusai dilantik, Sigit mengungkapkan akan segera menjalankan program yang sebelumnya telah disampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi 3 DPR RI. Sigit mengungkapkan keinginannya untuk meniadakan tilang lalu lintas di jalan. Dia ingin nantinya Polantas yang bertugas di jalan hanya fokus menjalankan tugas mengatur lalu lintas. Sementara itu penilangan tetap ada, tetapi dilakukan secara otomasi menggunakan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Yang kami hindarkan adalah interaksi anggota dengan masyarakat yang menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan, kata Sigit. Nah, sekarang kita lihat pernyataan-pernyataannya ya. Pelanggaran peraturan lalu lintas oleh masyarakat meningkat karena tilang ditiadakan. Nah, tidak ya. Kemudian kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas meningkat karena perlantas yang bertugas di jalan fokus menjalankan lalu lintas. Nah, ini kemungkinan ya situasinya ya. Karena tidak ada polisi yang nilang-nilang lagi, kemungkinan tidak akan ada kemacetan lagi ya. Kemudian kepercayaan masyarakat terhadap polisi meningkat karena berkurangnya potensi polisi dalam menyalahgunakan kewenangan. Betul ya? Ini sesuai dengan perkataan dari Sigit ya. Di sini yang kami hindarkan adalah interaksi agar tidak disalahgunakan kewenangannya. Kemudian nomor 4. Sebagian masyarakat merasa dirugikan. Oh, tidak ya. Berarti jawaban yang tepat adalah opsi C ya, nomor 2 dan 3. Lanjut ke nomor 8. Oke, nomor 8. Ringkasan isi teks. Oke.
Ringkasan. Rumus membuat ringkasan adalah ambil ide pokok paragraf pertama dan ambil ide pokok paragraf kedua. Lalu digabungkan. Sekarang kita baca dulu paragraf pertama. Walaupun dance challenge TikTok terkesan sederhana dan tidak membutuhkan banyak energi, tren yang satu ini juga baik untuk kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Secara fisik, dance challenge membuat orang-orang yang semula mager dan termasuk kaum rebahan akan bangkit dan menari. Ketika video banyak ditonton, kita pun termotivasi untuk membuat challenge selainnya. Oke, ya. Berarti apa di sini? Di sini kan tentang manfaat dance challenge ya. Kemudian nomor 2. Selain itu, tren yang satu ini merupakan salah satu sumber hiburan yang mudah diakses selama masa pandemi. Kehadiran konten dance challenge dan semacamnya menjadi sebuah penyegaran di tengah gempuran informasi seputar COVID-19 yang sering membuat kita gelisah. Oke, yang pertama ini membahas tentang manfaat ya. Paragraf pertama ini membahas tentang manfaat dari dance challenge. Dan yang kedua, ini dance challenge ini dijadikan sebuah hiburan ya. Jadi kita udah dapat dua ide pokok, yaitu tentang manfaat dance challenge dan hiburan dari dance challenge. Sekarang kita lihat opsi yang ada. TikTok yang terkenal dengan dance challenge membuat orang-orang yang semula mager termasuk rebahan. Nah, ini cuma di paragraf pertama ya. Kemudian yang B, dance challenge TikTok dapat menjadi penyegaran di tengah gempuran. Ini cuma di paragraf kedua ya. Walaupun terkesan sederhana dan tidak membutuhkan banyak energi, dance challenge baik untuk kesehatan fisik maupun mental. Ini cuma paragraf pertama. Berarti yang tepat adalah D ya. Selain bermanfaat untuk kesehatan fisik maupun mental, dance challenge TikTok juga merupakan hiburan yang mudah diakses selama masa pandemi. Oke, masih mudah. Oke, lanjut ke nomor 9. Ini adalah simpulan teks. Rumus membuat simpulan adalah kalian baca, pahami, dan apa yang kalian tangkap dari situ ya. Ide pokoknya ide pokok ya. Tapi kalau simpulan ini lebih menyeluruh ya. Bahasanya itu secara keseluruhan tentang apa? Itu yang kita cari. Oke, kita lihat dulu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Klimatologi Seman memperkirakan cuaca ekstrim pada puncak musim hujan tahun 2021 di wilayah daerah istimewa Yogyakarta akan mulai pada akhir Januari hingga pertengahan Februari. Perakiraan potensi cuaca ekstrim tersebut menunjukkan bahwa kondisi dinamika atmosfer tidak stabil dalam beberapa hari ke depan. Hal itu dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Yogyakarta. Selain itu, kondisi tersebut juga disebabkan oleh munculnya pusat tekanan rendah di Australia bagian utara dan munculnya sirkulasi siklonik di barat Sumatera Utara dan timur Kalimantan. Nah, apa simpulan dari sini? Ini tadi tentang informasinya apa? Informasinya adalah tentang cuaca ekstrim di daerah istimewa Yogyakarta ya, menurut pantauan dari BMKG Sleman. Nah, coba kita baca opsinya satu persatu. Cuaca ekstrim terjadi di DIY sepanjang bulan Januari Februari. Oke, betul ya, tapi bukan itu. Ini adalah bagian bahasanya aja, salah satu bahasanya. Diperkirakan pertengahan Februari adalah puncak musim, tidak juga ya. Masyarakat DIY hendaknya waspada terhadap kemungkinan terjadi. Ah, ini bisa jadi ya, ini malah lebih betul ya. Perkiraan potensi cuaca ekstrim yang terjadi di DIY dikeluarkan oleh BMKG. Oke. Jadi simpulan dari teks ini adalah masyarakat DIY itu dihimbau untuk lebih waspada terhadap kemungkinan terjadinya cuaca ekstrim pada bulan Januari sampai Februari ya. Lanjut ke nomor 10. Nomor 10. Kalimat yang berupa fakta. Fakta itu adalah data ya, bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya paling mudah menandai fakta itu kalau kalimatnya ada angka-angka ya, angka-angka. Kalau ada angka-angka itu biasanya langsung itu merupakan fakta ya. Nah, kita coba lihat dulu ya. Di sini ada angka nggak? Oh, ada ini. Ada di nomor 4 ya. Kalimat nomor 4 ini ada angka, nggak usah dibaca, udah pasti ini adalah fakta. Karena angka itu tidak bisa dikarang ya. Lanjut kita coba baca teks kalimat nomor 1. Jeruk merupakan salah satu buah yang sangat populer. Oke, populer. Sangat populer. Ini menggunakan kata sifat. Artinya apa? Artinya ini merupakan opini ya. Jeruk hampir tidak dapat ditemui di berbagai belahan. Nah, ada kata hampir juga ya. Ini masih opini ya. Masih kemungkinan-kemungkinan. Jeruk terdiri atas jenis
berbagai jenis seperti jeruk manis, jeruk nipis. Nah, ini nama. Nama itu tidak bisa dikarang ya, tidak bisa dikhayal. Berarti ini adalah fakta. Berarti faktanya ada di nomor berapa? Nomor 3 dan 4. Jawabannya di opsi D ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 11. Nomor 11 ini adalah perbedaan bahasa. Nah, ini biasanya ada di nomor 9, kalau enggak di nomor 4, nomor 10 atau nomor 40 kalau kemarin-kemarin ya. Sekarang coba kita lihat dulu ya. Perbedaan bahasa kedua teks laporan. Kita baca di fokus di kalimat atau di teks 1 aja ya. Teks 2 enggak usah. Oke. Kita lihat di teks 1 ini. Yogyakarta terdiri atas 5 kabupaten kota dengan variasi budaya dan kondisi wilayah yang beragam. Masing-masing kabupaten kota di Yogyakarta mempunyai kekhasan budaya dan tradisi serta kondisi geografis yang berbeda. Ada wilayah kota dengan fasilitas penunjang yang modern, ada pedesaan dengan ragam budaya tradisional yang terjaga, perbukitan yang sejuk, dan wilayah pantai yang indah. Nah, kalau kita lihat di sini, apakah ini menggunakan kalimat aktif? Kita lihat, Yogyakarta terdiri atas, oke, masing-masing mempunyai, oke, tidak terlihat ya di sini aktif atau tidak aktif ya. Oke, kemudian ragam bahasanya formal enggak? Ya, ragam bahasanya formal. Kata ganti orang kedua ada enggak di sini? Tidak ada. Kalimat menjemuknya ada enggak di sini? Dali coba lihat. Yogyakarta terdiri atas 5 kabupaten dengan variasi budaya dan kota. Nah, ini bisa jadi kalimat majemuk ya. Yogyakarta terdiri dari 5 kabupaten. Yogyakarta mempunyai variasi budaya dan kondisi wilayah beragam. Nah, itu kan kalimat majemuk ya. Kalimat majemuk. Nah, ini juga majemuk. Ada wilayah ini. Nah, ini majemuk ya. Ini betul ya. Berarti antara B atau D. Sekarang kita lihat yang teks nomor 2 ya. Tidak lengkap kayaknya jika kamu berkunjung. Nah, kayaknya ini kan bahasanya tidak formal ya. Ini bahasa tidak formal. Berarti langsung ketemu jawabannya adalah B. Oke, mohon maaf. Jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke nomor 12. Nomor 12, perbedaan pola penyajian. Ya, ini biasanya ada di nomor 39. Oke, seperti biasa kita fokus ke teks pertama saja ya. Teks pertama saja. Hujan di sebagian besar wilayah Jakarta menyebabkan, nah berarti apa? Sebab akibat. Selain kata sehingga, kata menyebabkan, sebabnya, akibatnya itu merupakan sebab akibat. Oke, berarti langsung ketemu ya. Jawabannya adalah A. Gampang sekali. Lanjut ke nomor 13. Di nomor 13 ini pertanyaan adalah bukti bahwa Suli selalu tepat waktu. Oke, mari kita lihat seberapa tepat waktunya si Suli ini. Suli melirik jam dinding di kamarnya. Paling lambat 30 menit lagi tugas dari Bu Tuti harus sudah dikirim. Oke, belum ya, dia baru ancang-ancang ya, baru lihat, oh bentar lagi nih gitu. Akhirnya kurang 2 menit dari batas waktu pengumpulan tugas sudah terkirim. Nah, ini udah clue pertama bahwa Suli adalah orang yang tertib ya, orang yang tepat waktu. Nomor 2, yang ada opsi yang ada nomor 2-nya, nomor 1 udah salah ya, berarti ya ini langsung ketemu ya. Karena nomor 1 itu tidak ada sama sekali, tidak ada clue untuk tepat waktu. Dan nomor 2 ini ada clue, berarti kita cari opsi yang nomor 2. Ini cuma ada di A sama di C. Yang A ini ada satunya, berarti salah. Berarti jawabannya adalah C. Ya, nggak perlu dilanjutkan baca teksnya, kita langsung ketemu. Oke, begitulah cara mengerjakan bahasa Indonesia yang cepat ya. Lanjut ke nomor 14. Peristiwa yang terdapat dalam kutipan cerita tersebut. Peristiwa itu kejadian. Kejadian apa yang terjadi? Mari kita baca teksnya terlebih dahulu. Nih. Sehabis mandi, Rasti disibukkan dengan jerawat yang berjajar di dahinya. Dibersihkannya wajahnya dengan hati-hati. Dioleskannya krim khusus pemberian temannya yang konon manjur itu di dahinya. Sudah 2 hari ia memakainya. Dilihatnya cermin di depannya. Ia bingung bagaimana meski menyamarkan jerawat itu. Dicobanya berbagai cara agar jerawat itu tak tampak bagai pulau-pulau di lautan. Lalu dilihatnya jam mejanya. Ia terkejut. Rasti mengetuk pintu ruang pertemuan. Samar-samar didengarnya pertemuan sudah dimulai. Hatinya berdebar-debar.
takut dimarahi bosnya. Apa alasannya nanti? Apakah harus jujur kalau sibuk mengurusi jerawat? Ia merasa jerawat telah mengacaukan hidupnya. Oke, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah karena kesibukan ya. Karena kesibukan si Rasti ngurusin jerawat sampai dia lupa kalau ada pertemuan ya. Coba kita lihat tuh. Wajah Rasti dipenuhi dengan jerawat dan hidupnya kacau. Oke, bisa jadi ya. Enggak juga, tapi yang membuat hidupnya kacau adalah bukan jerawatnya sebenarnya, tapi dia tidak bisa ikut pertemuan ya, meskipun ini disebabkan oleh jerawat ya. Kemudian lanjut, Rasti terlambat datang pertemuan dimarahi bosnya. Tidak juga, belum sampai sana ya. Jerawat di wajah Rasti membandel dan Rasti bingung mengatasinya. Betul, tapi ini cuma ada di kalimat di paragraf pertama. Karena sibuk mengurusi jerawat di wajahnya, Rasti terlambat datang ke pertemuan ya. Betul yang ini ya. Yang D. Oke, lanjut ke nomor 15. Alasan ayah meminta aku membaca buku cerita adalah, kenapa ayah meminta aku membaca buku cerita? Mari kita baca. Saat libur kenaikan kelas, ayah memintaku tetap belajar. Bukan belajar dengan membaca buku pelajaran, tetapi membaca buku-buku yang lain. Ayah memintaku membaca buku cerita seperti novel, biografi, dan kumpulan cerpen. Ayah paling senang kalau aku membaca riwayat hidup orang-orang hebat. Kata ayah, bukan tentang kehebatannya yang mesti diingat. Yang mesti direnungkan adalah kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Kesulitan itu pupuk keberhasilan. Semua kesusahan itu menjadi lembaran kebahagiaan. Itulah caranya belajar tentang kehidupan. Jadi apa intinya? Kenapa disuruh baca buku cerita adalah agar belajar tentang kehidupan. Jawabannya adalah A ya. Lanjut ke nomor 16. Latar suasana. Nah, suasana. Ya, kita fokus ke suasananya aja ya. Apa yang terjadi di sini? Mari kita baca. Sum termenung. Tinggal 2 hari lagi harus bayar kontrakan. Tapi uang masih kurang 200.000. Kemana harus mencarinya? Pinjam sama Bu Jantra lagi tak mungkin. Minggu kemarin dia sudah diberi uang bonus plus uang untuk beli obat anaknya. Nggak tahu diri namanya. Suaminya seorang supir bus, belum tentu bawa pulang uang. Jalan makin padat, ribuan motor memenuhi jalanan. Sum memegangi kepalanya yang terasa pening. Oke, berarti apa suasananya? Bingung ya, si Sum ini bingung harus gimana bos. Uang nggak ada, bayar kontrakan gimana ya. Suaminya cuma supir bus gitu. Dan supir bus itu mungkin kalau di teks itu tidak bisa lagi diandalkan gitu ya. Lanjut aja kita ke nomor 17. Nomor 17 adalah cara pengarang menggambarkan tokoh Monkey melalui, nah kita lihat. Ya. Penggambaran watak tokoh itu bisa dilakukan dengan cara pertama melalui dialog ya. Kemudian melalui deskripsi langsung. Nah, deskripsi langsung itu biasanya ada di narasi yang diceritakan oleh pengarangnya atau diceritakan oleh tokoh lain. Misalnya kalau tokoh lain ya ada dialog yang menyatakan bahwa Monkey adalah bla bla bla. Tapi kalau dia diceritakan oleh penulisnya langsung di dalam narasinya, itu berarti ya diceritakan langsung oleh penulis ya. Mari kita lihat. Suatu hari ketika mereka sedang bercanda, datanglah Monkey dengan gayanya yang angkuh. Nah, ini sudah ya, ini adalah narasinya. Udah ditulis datanglah Monkey dengan gayanya yang angkuh. Berarti diceritakan langsung oleh penulis. Jawabannya adalah D. Oke, lanjut ke nomor 18. Nomor 18 ini adalah kutipan cerpen tersebut merupakan tahap alur. Nah, tahap alur ini secara sederhana itu bisa kalian pahami dengan pengenalan, kemudian ada konflik, kemudian penyelesaian. 3 hal itu konsep dasarnya atau orientasi, kemudian komplikasi dan resolusi. Cuma 3 itu konsep dasarnya. Mari kita lihat. Sekuat tenaga Tom mempertahankan Wilson ketika ombak besar menerpa. Perahu kayunya terombang-ambing sampai akhirnya hancur berkeping-keping. Tom bertahan di atas papan sebesar tubuhnya. Wilson, bola tenis sahabatnya, terlepas dan hanyut di tengah badai lautan. Tom menangis sekeras-kerasnya sambil memanggil-manggil Wilson. Nah, ini apa? Ini adalah sebuah permasalahan atau dalam cerpen itu dikenal sebagai konflik.
Nah, kita lihat apakah ada opsi konflik? Tidak ada ternyata, tapi ada opsi klimaks. Klimaks ini adalah puncak konflik ya. Puncak konflik ya. Berarti ini bisa ya klimaks ya. Karena ini ketegangannya kan memuncak, ketegangannya paling tinggi ketika si Tom ini kehilangan Wilson yang sudah mati-matian dipertahankan. Oke, lanjut ke nomor 19. Nomor 19, makna simbol panas. Nah, makna simbol ya, berarti kalau simbol itu kan bukan makna yang sebenarnya ya. Coba kita baca teksnya. Bagaimana kau tidak tahu? Sudah jelas kau yang meminjamnya kemarin. Langkahku terhenti saat suara Syifa terdengar jelas dari dalam kelas. Tanpa bersuara aku mengintip dari celah jendela. Lalu kau menuduh aku yang menyobek buku catatanmu. Aku mengembalikannya dalam keadaan baik-baik. Ternyata Syifa sedang berbicara dengan Rena. Situasi di dalam kelas terasa panas. Membuatku malas untuk masuk ke kelas ya. Ini panas ini bukan berarti tidak ada kipas angin ya. Yang dimaksud malas adalah menegangkan. Panas maksudnya. Panas itu artinya menegangkan. Karena kondisinya ini lagi cekcok antara Syifa dan Rena ya. Ini memang Syifa dan Rena ini memang suka berantem ya. Oke, lanjut ke nomor 20. Amanat dalam kutipan fabel. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Mari kita baca dulu. Oke. Saat kura-kura sedang memanen buah-buah segar dari kebunnya, Kera memperhatikan dari kejauhan. Kera melihat buah-buah segar itu dengan mata berbinar. Kera mendekati kura-kura dan berkata, "Kura-kura, di desa seberang ada kebun buah yang luas. Di sana kau bisa memanen buah sebanyak yang kau mau. Aku akan mengantarmu ke sana." Kura-kura tergiur dan sepakat pergi bersama Kera ke seberang. Di perjalanan, Kera berusaha keras membuat perangkap agar kura-kura tak bisa kembali ke kebunnya. Tiba-tiba kura-kura terjebak di salah satu perangkap yang dibuat oleh Kera. "Hei Kera, bantu aku!" Kera mengejek kura-kura dan berlari kembali ke arah kebun milik kura-kura. Kera sudah tak sabar ingin menguras habis buah milik kura-kura. Tapi tiba-tiba ia terjerat perangkat buatannya sendiri. Kura-kura yang melihatnya pun tertawa. Oke, apa? Inti dari cerita ini adalah jangan serakah ya, jangan serakah. Ini sama kayak cerita yang kemarin, yang buaya juga. Oke, jangan serakah dan jangan mudah percaya. Oke, mungkin sampai nomor 20 dulu. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Kalau suka silakan klik suka, tidak suka klik tidak suka ya. Komentar apa yang ingin kalian dapatkan dari channel ini ya. Apa yang ingin kalian dapatkan, komen saja. Pengen dibahas apa, materi apa di luar bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kalau Pak Andrian bisa, Pak Andrian berikan. Kalau nggak bisa ya nanti dicarikan ya. Tenang, santai. Kalau kamu suka silakan diklik suka. Oke, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya agar kamu itu jadi orang pertama yang mendapat notifikasi bahwa video ini ada yang baru ya. Jangan lupa bagikan ke teman-temanmu jika merasa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.